Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menyapa para Bapak Ibu peserta program beasiswa Indonesia Bangkit peningkatan kompetensi digital bagi pendidik dan tenaga kependidikan batch 3 IAIN Sorong yang dibuka pada tahun 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, senang rasanya berjumpa lagi dengan Bapak Ibu nih. Jadi di sini saya Erwin selaku moderator akan menemani petualangan Bapak Ibu sekalian di hari ini pada materi pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian minggu lalu sudah bersama dengan pemateri kita Bapak Dr. Fardan Abdillah di live session-nya tentunya tentang epistemologi budaya lokal itu seperti apa. Lalu kemudian Bapak Ibu juga menyimak video ketika non live session-nya dari Ibu Indria Nur. Di situ juga ada materi tentang satu tungku tiga batu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak materi dan juga videonya, Bapak Ibu sekalian tentu punya berpikiran, wah ternyata budaya kearifan lokal Papua nih yang dirinya satu tungku tiga batu bisa ditransmisikan kepada pendidikan. Jadi bukan hanya pendidikan di lingkup masyarakat saja, tapi juga di lingkup sekolah juga. Pada hari ini Bapak Ibu ternyata bahwa pendidikan kearifan lokal itu selain bisa diterapkan di sekolah, kita punya budaya yang kita bisa terapkan juga di sekolah yaitu budaya Islami. Bagaimana sih seperti apa budaya Islami itu bisa kita terapkan pada pada lembaga formal terutama di sekolah? Kita akan simak bersama-sama pemaparan dari pemateri kita hari ini yang sudah mendampingi kita bersama dari live session kita hari ini. Selamat siang Pak Dr. Fardan Abdillah. Selamat siang. Ya, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kita minggu lalu nih Pak, kan sudah berbicara tentang epistemologi. Para peserta ini di sini juga sudah mendengarkan juga videonya dari Ibu Dr. Indria Nur tentang satu tungku tiga batu, di mana kearifan lokal bisa dimasukkan dalam budaya dan juga pendidikan formal. Hari ini Pak, kita akan membahas bersama-sama nih budaya Islam pada lembaga formal seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah nggak sabar, mari kita simak penjelasannya dari Bapak Dr. Fardan Abdillah. Baik, terima kasih ya Ibu Erwinastri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu ya melalui session tentang pendidikan berbasis kebudayaan. Ya, jadi pada pemirsa yang saya muliakan, ya, dan juga pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya penjelasan dari saya tentang transmisi budaya Islam pada lembaga formal. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kemudian ya kita juga tak lupa bersalawat kepada Nabi sebagai restorasi ya atau transmisi ya pemahaman Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah yang dimana pada kesempatan kali ini kita semua dapat mengenal Islam secara kafah ya secara menyeluruh. Para pemirsa yang saya muliakan ya pada siang hari ini ya alhamdulillah pada kesempatan yang lalu yang kemarin kita telah memahami ya mempelajari tentang epistemologi ya kebudayaan ya lokal yang ada di wilayah kita di Indonesia ini. Ya sehingga kemudian wujud dari pengembangan keilmuan itu kita perlu memahami yang namanya transmisi budaya Islam ya pada pendidikan formal. Ya, pada kesempatan kali ini ya izinkanlah saya terlebih dahulu menjelaskan ya judul kita. Ya, karena judul yang kita akan paparkan ini sangat menarik dan ini relevan terkait dengan kehidupan kita kontemporer saat ini. Ya, transmisi perlu kita ketahui bahwasanya transmisi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu proses transfer ya. Jadi pentransferan dari satu orang ya ke orang lain terkait dengan pengetahuan. Ya. Kemudian ya budaya Islam
Artinya budaya ini merupakan suatu pengetahuan atau ide, gagasan yang memang sudah menjadi kebiasaan ya setiap kelompok. Ya, kemudian kita mengarah kepada Islam, artinya Islam ini merupakan suatu keyakinan bagi kita, khususnya yang beragama Islam, yang di mana agama yang kita miliki ini membawa sebuah kebaikan. Ya, terus selanjutnya artinya terkait dengan lembaga formal. Ya, lembaga formal ini kita mencoba ke asimilasikan dalam bentuk pendidikan, ya, atau pengetahuan yang kita pahami tentang lembaga formal ini tidak jauh berbeda, tidak jauh ya, membahas tentang pendidikan. Jadi lembaga pendidikan formal itu artinya lembaga yang memang ya secara terstruktur ya pembelajarannya itu yang dimana dimulai dari pendidikan dasar, menengah sampai ke perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu, para pemirsa yang saya muliakan, ya, terkait dengan budaya Islami. Ya, kemudian kita internalisasikan ke dalam bentuk pendidikan formal. Ya, mengapa perlu kita implementasikan ataupun kita terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan budaya Islam? Karena ya dari dulu ya pada zaman Nabi ya banyak budaya-budaya yang memang sangat ya merusak ya akhlak, ya sangat merusak ya terkait dengan kebiasaan manusia pada waktu itu. Ya jika kita merujuk kepada sejarah Nabi, ya banyak budaya-budaya pada zaman jahiliyah itu ya dapat merendahkan kedudukan seseorang ya ataupun bisa jadi merusak ya merusak harkat dan martabat seseorang. Mulai dari laki-laki ketika dilahirkan itu langsung dibunuh. Karena apa? Karena kekhawatiran ya pada zaman jahiliyah itu ya terkait dengan ya mereka takut akan kemiskinan ya. Begitupun ketika melahirkan seorang anak perempuan, karena apa? Karena mereka takut ya bahwa melahirkan anak perempuan itu sebuah aib yang besar bagi mereka. Ya sehingga kemudian ya dengan lahirnya seorang manusia yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepadanya untuk menyempurnakan ya kedudukan seseorang, kedudukan seluruh umat manusia, sehingga disinilah Nabi Muhammad SAW berperang untuk membawa ya ajaran agama Islam ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang penuh dengan ya keharmonisan, ke arah yang penuh dengan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah yang perlu ya kita khawatirkan di mana terkait dengan budaya ya ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang di mana menurut Thomas Lincona ya ya Thomas Lincona ini memberikan ya beberapa poin-poin yang sangat penting yang di mana bentuk dari kekhawatiran ini sehingga kemudian muncullah kondisi yang akan menghancurkan yang seseorang ketika tidak mengimplementasikan, tidak mengaplikasikan budaya ini. Yang pertama itu ya kekhawatiran yang pertama adalah ya bisa jadi ya meningkatnya ya kekerasan pada masa usia remaja. Ya, kemudian yang kedua adalah berkomunikasi dengan kata-kata yang buruk. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah adanya tindakan kekerasan yang dimana dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh antar kelompok atau ya teman kelompok. Kemudian yang keempat adalah yaitu penggunaan ya narkoba, ya meminum minuman alkohol, ya serta ya ini yang perlu kita khawatirkan adanya yang namanya perilaku seks bebas yang dapat ya merusak ya harkat dan martabat seseorang atau bisa jadi merusak ya diri kita masing-masing. Kemudian kelima yaitu lemahnya ya pedoman moral. Terus ya selanjutnya yaitu etos kerja yang bisa jadi akan menurun ya jika budaya Islami ini kita tidak terapkan. Terus selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah rendahnya ya rasa hormat kepada orang tua, ya kemudian tidak adanya rasa tanggung jawab ya sebagai individu ya dan juga sebagai warga negara yang semakin berkurang. Ya, terus yang kesembilan ya yaitu hadirnya budaya yang tidak jujur ya
Terus yang terakhir yaitu semakin tingginya prasangka kebencian. Ya inilah yang dikhawatirkan oleh ya Thomas Lekona ya terkait dengan apabila ya kita tidak mengimplementasikan atau tidak mengaplikasikan budaya yang kita miliki dari wilayah kita masing-masing. Artinya budaya ini merupakan suatu kebiasaan yang bisa ya memberikan dampak keberlangsungan kehidupan kita sebagai makhluk sosial di muka bumi ini. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya muliakan, ya kemudian juga terkait dengan kekhawatiran yang sebagaimana ya diungkapkan oleh Samina, ya di sini memberikan perspektif bahwasanya ya terkait dengan budaya yang tidak diaplikasikan dalam kehidupan sosial bisa jadi akan muncul adanya fenomena ya kerusakan moral generasi muda, memberikan indikasi ya terkait dengan gagalnya pendidikan agama pada diri kita. Ya, begitupun dengan Abu Dinata, mohon maaf. Ya, di mana selama ini Abu Dinata ini ya banyak meneliti terkait dengan pendidikan ya di wilayah kita Indonesia ini, di mana beliau memberikan perspektif bahwasanya selama ini pendidikan agama bersifat dogmatis. Ya, dalam artian di sini hanya bersifat ritual saja. Ya, sehingga kemudian ya pendidikan agama ini dianggap ya telah mengalami sebuah kegagalan yang dimana implikasinya ya berdampak pada pengajaran yang masih berkisar pada aturan ya larangan dan hukum ya dan belum tentu menyentuh hati yang mendasar terkait dengan ya soal kepercayaan ya atau keimanan ya sehingga kemudian harapan ya dan kasih sayang di antara umat beragama itu tidak ada lagi atau dalam artian berkurang. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya para pemirsa yang saya hormati, jadi ya beberapa perspektif yang diutarakan oleh beberapa tokoh ini ya memberikan pandangan kita terkait dengan kekhawatiran oleh para tokoh jika budaya seseorang itu tidak diinternalisasikan dalam kehidupan sosial. Ya, kemudian ya kita masuk ya kepada lembaga pendidikan formal. Ya, sebagaimana saya telah sampaikan tadi bahwasanya lembaga pendidikan formal itu ya terkait dengan bagaimana ya proses pembelajaran yang secara terstruktur itu ya berada pada tingkatan ya dasar ya SD ya menengah SMP atau SMA ataupun perguruan tinggi. Ya disinilah kita bisa lihat pada tampilan yang ada di slide ini sebuah narasi yang dimana kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya pendidikan formal itu dimulai ya dari ya lembaga sekolah yang dimana proses pembelajarannya ini secara terstruktur memiliki kurikulum dan memiliki ya rancangan pembelajaran secara terstruktur sehingga berproses pada pendidikan ya dan karakter yang memadai ya sehingga apa yang telah diajarkan oleh para guru, para ustadz ya di sekolah sana sehingga kemudian ya mewariskan ya beberapa kebudayaan masyarakat ataupun kebiasaan ya siswa-siswi yang menjadi tolak ukur mereka dalam mengimplementasikan ya akhlak dan kebiasaan mereka di lingkungan sekolah. Ya, kemudian ya dari kebudayaan masyarakat ini ketika kita ya generalkan dalam lembaga pendidikan formal ini ya otomatis adanya peserta didik, ya siswa. Ya kalau di pondok pesantren kan ya istilahnya dinamakan sebagai santri. Dalam artian apa? Lembaga pendidikan formal ini perlu kita pahami. Artinya kita hari ini kita membahas tentang budaya Islam. Ya jika kita membahas budaya Islami ini otomatis ya budaya yang dimana sumbernya dari agama Islam ya berkaitan dengan syariat agama. Ya banyak lembaga pendidikan formal di luar sana seperti pondok pesantren
ya, ya SDIT, ya sekolah dasar yang berasaskan Islam terpadu menggunakan kurikulum ya Islam terpadu, ya SMPIT ataupun SMAIT yang ya inilah semua lembaga formal ini yang di mana yang menerapkan ya budaya-budaya Islam yang di mana memberikan dampak besar bagi peserta didik ya, dan mereka semua ini memiliki kurikulum masing-masing. Ya, umpamanya di pondok pesantren itu kan ya seperti kita pahami sudah ada yang berbasis madrasah. Kalau dulu ya kita mungkin kenal pesantren itu hanya dalam bentuk ya salafiyah saja, ya tidak berbentuk dalam bentuk kurikulum yang telah diatur oleh pemerintah. Jadi sekarang pesantren itu sudah mayoritas menggunakan ya kurikulum yang sebagaimana ya kemudian diatur oleh pemerintah. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan, ya para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, ya kemudian ya dalam ya pemahaman kita terkait dengan budaya Islam ini, kemudian ya ingin kita terapkan, ingin kita internalisasikan ke dalam pendidikan formal itu. Ya, sehingga kemudian muncullah ada yang namanya transmisi. Ya, transmisi ini kalau boleh ya saya paparkan dan sebagaimana juga saya telah baca dalam Kamus ya Besar Bahasa Indonesia bahwasanya transmisi ini proses perpindahan, ya, proses perpindahan pengetahuan dari satu orang ya ke orang lain, ya. Jadi ketika kita ingin memindahkan gagasan kita atau kita mengajarkan ya ilmu ya kepada orang lain, ya sehingga kemudian ilmu yang kita ajarkan itu berpindah kepada orang lain, artinya dapat diserap oleh masyarakat, ya sehingga inilah yang dinamakan sebagai konsep transmisi, ya. Dan perlu kita pahami bahwasanya dalam mentransferkan keilmuan kita ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan ya apa sih ya bagaimana sih caranya kita bisa mentransmisikan budaya Islam ini sehingga kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan pendidikan formal. Ya, jadi dalam artian di sini ada faktor-faktor yang kita akan perhatikan dalam transmisi budaya Islam ini ke dalam bentuk pendidikan formal itu. Ya, faktor yang pertama yaitu adanya faktor internal. Ya, ya faktor internal ini artinya faktor yang muncul dari dalam, ya, muncul dari dalam. Ya, di mana faktor ini internal ini ya secara definisi kita pahami ya adanya ya pengaruh ya dari kelompok individu ya. Dilihat dari faktor usianya, ya kemudian pendidikan, terus kemudian jenis kelaminnya, ataupun bisa jadi juga dipengaruhi karena ya bahasa seseorang yang digunakan dalam berkomunikasi. Ya itu, jadi faktor internal itu ya faktor yang berada ya dalam diri seseorang gitu, atau secara individual gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, para pemirsa yang saya hormati, ya kemudian selanjutnya selain dengan faktor internal juga ada yang ya ada yang namanya faktor eksternal, artinya pengaruh dari luar. Ya, jadi dalam artian di sini kita pahami bahwasanya faktor eksternal itu meliputi ya proses transmisi ya perpindahan keilmuan ya yaitu proses pada suatu budaya yang mengajarkan pembawaan perilaku yang sesuai kepada anggotanya masing-masing. Jadi inilah yang perlu kita pahami ya pengetahuan terkait dengan transmisi budaya Islam ya yang dimana dapat berdampak dalam pendidikan formal itu. Ya, terus kemudian Bapak Ibu ya dalam mentransfer keilmuan kita ini ada beberapa hal yang juga kita akan perhatikan ya terkait bagaimana sih kita bisa memahami lebih mendalam ya atau kita bisa mempraktikkan terkait ya keilmuan kita terus kita internalisasikan ke dalam kehidupan pendidikan kita. Makanya ada hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan proses transmisi itu. Yang pertama yaitu ya proses yang pertama adalah yaitu terlebih dahulu kita mengidentifikasi ya mengidentifikasi, menganalisis ya terkait dengan apa-apa saja yang kita akan internalisasikan
ya terkait dengan budaya Islam itu. Ya, kemudian ya mengimitasi, ya dalam artian di sini imitasi. Ya kalau boleh saya berikan perspektif lain, artinya ya menduplikasi ya terkait dengan budaya itu. Jadi mencontoh budaya orang lain, ya budaya orang lain atau budaya Islam yang ada di luar sana, kemudian kita praktekkan dalam pendidikan kita. Ya bisa jadi di luar sana ada budaya yang baik, ya kemudian kita ya implementasikan, ya kita aplikasikan ke dalam pendidikan formal itu. Ya biasanya kan ini biasa kita lakukan ketika siswa yang bersangkutan atau lembaga pendidikan formal itu ya melakukan studi banding. Ya, jadi ketika mereka studi banding, ya mereka mendapatkan hal-hal yang positif untuk dia bisa dapatkan, ya, terus dia bisa aplikasikan dalam lembaga formal itu, maka itulah dikatakan sebagai ya bentuk imitasi. Ya, kemudian selanjutnya adalah sosialisasi. Ya, jadi apa yang menjadi budaya Islami dalam pendidikan formal kita itu kita sosialisasikan supaya itu ya dapat berpengaruh dalam lembaga pendidikan kita. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu enkulturasi. Ya, artinya pembudayaan. Jadi budaya yang telah kita gagaskan dalam kehidupan pendidikan itu ya bukan hanya dalam bentuk konsep, akan tetapi ya perlu ya pembiasaan, ya pembudayaan, dan harus selalu dipraktekkan dalam kehidupan ya sosial, dalam kehidupan ya pembelajaran. Terus kemudian ya selanjutnya adalah proses yang kelima yaitu internalisasi. Artinya menginput apa yang kita dapatkan, konsep yang kita dapatkan bisa jadi dari luar ataupun yang bisa jadi yang kita dapatkan dalam bentuk pembelajaran, ya sehingga kemudian kita tawarkan ya budaya itu ya sepanjang ya kebiasaan ini hal yang positif, maka perlu untuk kita internalisasikan dalam pendidikan kita. Terus yang terakhir ya adalah yaitu adanya peran serta dan bimbingan. Jadi ketika memiliki konsep ya maka dibutuhkan yang namanya ya seorang yang dapat memberikan ya contoh kepada siswa, kepada santri, ya kemudian mengarahkan apa yang menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap siswa terkait dengan budaya Islam. Maka di sini dibutuhkan para guru, ya, para ustadz, ya, mungkin bisa jadi para ya kepala sekolah masing-masing di lembaga pendidikan itu untuk kemudian bisa mendukung ya budaya Islam ini dapat diinternalisasikan dalam pendidikan formal itu. Jadi dalam budaya pendidikan ya lembaga pendidikan formal ini di mana hal yang sangat penting kita pahami ya terkait dengan nilai-nilai ya dan budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik ya adalah nilai yang tetap berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi dalam artian terkait dengan kebiasaan Islam itu kan ya banyak kita dapatkan ya terkait dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an ya. Terus kemudian apa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang berkaitan dengan sumber syariat kita ini Al-Qur'an ya dan sunnah Rasul ini kan telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum ya bi amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullahi wa sunnatar Rasul. Ya, jadi hadis ini ya sangat penting bagi kita terkait dengan bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam, nilai-nilai budaya Islam yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah meninggalkan, ya telah mewariskan kepada kita dua pusaka yang dimana ketika kita tetap berpegang teguh pada dua pusaka ini maka kita tidak akan tersesat ya dalam kehidupan kita. Yang mana itu kitabullahi wa sunnatar Rasul. Ya jadi kitab Allah Subhanahu wa taala artinya Al-Qur'an. Ya apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an ini yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian juga ya hadis Nabi ya banyak ya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dimana mengajarkan kepada kita terkait dan akhlak ya terkait dengan syariat
ya terkait dengan apa yang menjadi bentuk ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita kepada seluruh alam semesta ini. Makanya dalam pertemuan ini perlu kita pahami ya Bapak Ibu para pemirsa yang saya muliakan. Ya jadi ya dalam mengimplementasikan ya terkait dengan budaya Islam ini ya kemudian kita ingin internalisasikan ke dalam ya pendidikan ya formal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai ya umat yang beragama perlu kita memperbaiki hubungan kita. Jadi dalam penerapan budaya Islami pada lembaga formal ini ada 3 aspek ya. Ada 3 aspek besar yang kita harus perhatikan, yang kita harus implementasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu hablum minallah. Jadi hablum minallah ini artinya adalah hubungan ya kita kepada pencipta, ya. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam ini. Yang di mana ya kita semua diciptakan di muka bumi ini orientasi kita untuk berbuat kebaikan ya. Tujuan kita semua di muka bumi ini hidup untuk berbuat kebaikan ya. Menjaga persatuan, menjaga kedamaian kita terkait dengan ya apa yang menjadi tugas pokok kita. Sehingga kemudian jika kita generalkan terkait dengan hablum minallah ini berkaitan dengan ibadah kita, salat berjamaah ya. Ya salat duha, ya salat ya kewajiban dan lain sebagainya. Ya membiasakan kita berpuasa sunnah ya hari Senin dan Kamis. Kemudian tadarus bersama. Nah, inilah ya berkaitan beberapa praktek ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah. Begitupun dengan hablum minan nas ya, hubungan kita kepada manusia. Jadi hubungan kepada manusia apa yang telah saya utarakan tadi bahwasanya orientasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bentuk dari apa yang kita praktekkan terkait dengan kewajiban kita dalam misalnya salat berjamaah ya. Salat berjamaah ini dampaknya kepada kehidupan sosial ini besar. Ya, sehingga apa yang kita praktekkan dalam salat itu perlu juga kita praktekkan dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, jadi kita berkomunikasi baik dengan Allah, maka kita juga berkomunikasi baik dengan sesama kita manusia. Kita senantiasa melakukan salat berjamaah sebagai wujud persatuan dan kekompakan kita, maka kita juga harus ya bersatu ya dalam kehidupan sosial ini tanpa memandang ya harkat ya artinya kedudukan, agama dan lain sebagainya. Ya, sehingga inilah yang paling penting dalam kehidupan kita bahwasanya kita harus menjaga hubungan kita kepada seluruh umat manusia. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu hablum minal alam. Ya, hubungan kita kepada alam. Ya, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya menjalin ya menjaga alam semesta ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihin nas." Jadi telah terjadi kerusakan di muka bumi ini ya karena siapa? Ya karena adanya pengaruh manusia, adanya adanya perlakuan yang dilakukan oleh manusia terkait dengan alam semesta ini. Bisa jadi ya terjadi banjir, terjadi longsor, ya terjadi apa lagi dan ya kerusakan-kerusakan yang ada di darat dan di laut itu karena ya ulah manusia sendiri yang tidak menghargai, tidak menjaga alam semesta ini. Jadi ketiga hal ini ya perlu kita pahami Bapak Ibu para pemirsa. Jadi jika kita ingin ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai oleh manusia, ingin dicintai oleh alam ini, maka marilah kita menjaga 3 ya aspek ini untuk kemudian kita bisa juga ya menjadikan ya ketiga bagian ini ke dalam bentuk budaya Islami ini. Artinya ketiga ini ya semuanya sumbernya dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati ya, oleh karena itu marilah kita ya membiasakan ya budaya-budaya Islami dalam kehidupan kita.
ya terkhusus ke dalam pendidikan formal ini, sehingga kemudian terciptalah aktivitas budaya yang terdapat di sekolah ini dan juga ya dapat berdampak ya dalam lingkungan ya sekitar kita. Ya bisa jadi di rumah kita, ya di lingkungan sosial kita, ya sehingga kemudian peserta didik tidak hanya melaksanakan budaya itu sebagai suatu aturan hanya fokus di sekolah saja, tetapi juga diharapkan menjadi kebiasaan sehari-hari yang senantiasa terus dilakukan dalam kehidupan peserta didik yang ada di lingkungan kita. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi pokok penting bagi kita untuk ya memahami terkait dengan bagaimana kita mentransmisi ya budaya Islami ini ya ke dalam ya lingkungan ya formal kita. Jadi itulah yang menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial kita sebagai makhluk ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian inilah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, suatu pemaparan yang sangat epik dari pemateri kita di siang hari ini, Bapak Ibu. Ya, Pak Fardan di sini sudah banyak nih peserta yang sudah online di live channel YouTube kita semua. Jadi kita semua nih dilihat langsung oleh para peserta dari Sabang sampai Merauke. Kalau minggu kemarin nih Pak Fardan ketemu dengan sepupu satu kalinya ya Pak ya? Ya. Nah, sepupu satu kalinya, mungkin ada masih ini saudaranya Pak Fardan yang lagi menyimak yang kebetulan juga ikut dalam program BIB ini, bisa say hello dengan para pemateri kita hari ini gitu. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan nih ada pertanyaan Pak Fardan. Ada pertanyaan dari salah satu peserta, dari Bapak Said Akil. Semoga Bapak Said masih memonitor ya Bapak. Begini Pak Fardan pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pendidik secara konsisten menginternalisasi budaya Islami kepada peserta didik? Jadi bagaimana kita nih sebagai guru nih Pak Fardan, kita bisa itu secara konsisten membudayakan budaya Islami kepada peserta didik kita nantinya. Bagaimana nih Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari saudara ya Muhammad Said Said Akil ya. Akil. Said Akil kan ya. Jadi sebagai seorang pendidik ya, ya tentu memiliki gagasan, tentu memiliki konsep ya sebagai seorang guru ketika ingin mentransferkan keilmuannya kepada peserta didik. Ya, terus bagaimana kita dapat menginternalisasikan budaya Islami ya kepada peserta didik? Ya, artinya apa yang kita sampaikan kepada peserta didik terkait dengan akhlak, terkait dengan syariat, ya itu harus kita terlebih dahulu mencontoh, ya. Kita terlebih dahulu melaksanakan, kita terlebih dahulu membiasakan terkait budaya itu. Kemudian kita ya transfer keilmuan itu kepada peserta didik. Ya, ini juga yang perlu kita harus pahami. Ya, bukan hanya asal transfer keilmuan saja, akan tetapi ada monitoring, ada evaluasi yang perlu kita lakukan. Jadi ketika kita mentransfer, ya namanya seorang pendidik, ya betul-betul dia memberikan ya ilmu ya kepada peserta didiknya, kemudian dia mendampingi, ya mendampingi artinya diminta kepada seluruh peserta didik untuk ya melakukan ya keilmuan apa yang telah disampaikan oleh peserta didik. Jadi ada monitoring, ada evaluasi. Jadi selain sebagai guru juga harus melakukan ya keilmuan itu ya, selain mempraktekkan apa yang diajarkan kepada peserta didiknya, murid juga harus diminta untuk melaksanakan konsep keilmuan tersebut, ya budaya Islami tersebut. Ya sehingga kemudian ada ada kebersamaan. Ya, jadi konsep seperti itu yang memang saat ketika saya mengajar di pondok pesantren, ya itu yang perlu kita terapkan. Jadi selain kita menyuruh anak-anak pergi sholat berjamaah, ya kita harus juga pergi sholat berjamaah. Bukan hanya dia disuruh tok saja baru kita tidak sholat berjamaah. Jadi ya contoh kecilnya seperti itu. Ya. Iya.
Ya semoga Bapak Said Akil masih memonitor nih jawaban luar biasa dari pemateri kita siang hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu ingin secara konsisten sebagai seorang pendidik nih, menginternalisasikan budaya Islam harus ada monitoring dan juga evaluasi. Serta kita sebagai seorang pendidik juga harus bisa sebagai contoh utama bagi anak didik kita nantinya. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, ini sudah penghujung minggu untuk materi pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Untuk Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki banyak pertanyaan terkait materi kita, Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan di kolom live chat YouTube ataupun maupun di kolom live kelasnya di Google Classroom-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi baik antara teman yang satu dan teman yang lain. Kita juga para pemateri akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap melakukan absensi secara reguler atau secara konsisten setiap kali pertemuan atau sesi kita, baik itu yang live session maupun non live session, dan juga jangan lupa dikerjakan Bapak Ibu sekalian tugas-tugasnya. Jadi ada nih pantun untuk Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di rumah. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, jadi semakin cepat Bapak Ibu sekalian mengerjakan tugas, maka semakin bagus juga nih nilai yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Wulan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada syarat minimal kelulusan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, semakin cepat Bapak Ibu sekalian mengerjakan tugas dengan tepat dan juga benar, maka semakin bagus juga nilai yang akan Bapak Ibu dapatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita juga kedatangan satu lagi tamu yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian di materi petualangan minggu selanjutnya. Jadi ini minggu terakhir untuk pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Minggu selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan ditemani nih oleh rekan saya, Bapak Rabiudin yang sudah hadir bersama saya siang hari ini. Assalamualaikum Bapak Rabiudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iya, Erwin. selamat siang Bapak. Terima kasih nih sudah hadir nih menemani di sini. Jadi para Biudin, kita hari ini akan menyapa dulu para peserta ini jadi pergantian materi, pergantian petualangan, pergantian apa ya istilahnya ini, masih pergantian ilmu. Dari lokal kita menuju ke kontemporer. Pasti para Bapak Ibu sekalian yang di rumah pada berpikir, ada konvensional, ada modern, lalu sekarang ada kontemporer nih. Nah, baru kontemporernya itu tentang pendidikan Islam, Pak Rabi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, minggu depan Bapak Ibu sekalian akan didampingi oleh Pak Rabi selaku moderatornya yang berbicara tentang pendidikan Islam kontemporer itu seperti apa. Coba nih Pak Rabi jelasin nih ke para peserta. Silahkan Pak Rabi. Oke, terima kasih Bu Erwin. Salam hangat untuk semua peserta yang ada di YouTube maupun di Google Classroom. Terima kasih ya. Jadi nanti di minggu depan kita akan belajar tentang pendidikan Islam kontemporer. Setelah sebelumnya mungkin di minggu ini kita belajar tentang pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Jadi materi ini nanti akan dibahas secara lugas oleh narasumber nantinya. Kita akan coba lihat di minggu depan. Fokus-fokus materi yang akan dibahas itu cukup menantang ya. Pertama, kita akan membahas mengenai landasan pendidikan Islam kontemporer itu seperti apa. Kita akan coba kaji asas-asas yang dikembangkan di sana hingga akhirnya kita akan memahami bahwa ternyata pendidikan Islam itu berdiri di akar yang kuat, di fondasi yang kuat, dan dibangun kokoh oleh komponen-komponen yang kokoh pula gitu kan. Jadi pada bahasan pertama ini, materi pertama mengenai tujuan dan landasan pendidikan Islam. Oke. Intinya gini, bahwa materi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya, akan tetapi spesifikasinya semakin berkembang dong ya. Jadi kalau sebelumnya itu yang kolaborasikan antara pendidikan Islam dengan kearifan lokal. Kali ini kita akan mencoba mengkaji pendidikan Islam dengan teori-teori modern gitu kan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan Islam itu berdiri sendiri. Kemudian berikutnya ternyata
teori-teori pendidikan dan perilaku itu berkembang juga di barat. Ah, nanti kontemporernya adalah kita akan mencoba menggunakan teori-teori penelitian terbaru untuk bisa membangun konsep pendidikan Islam yang lebih kontemporer. Jadi materi pertama yang akan dibahas adalah tujuan dan landasan pendidikan Islam. Kemudian berikutnya materi kedua adalah ini agak sedikit beririsan karena pertama kita akan membahas mengenai pendidikan Islam multidisipliner, kemudian interdisipliner dan transdisipliner. Jadi masing-masing fokus akan dibahas per minggu, jadi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pandang bahwa pertama ada monodisipliner, artinya bidang kajian tertentu yang berbasis keislaman berdiri sendiri. Pendidikan Islam agak sedikit dikaji berdasarkan apa namanya ya, pendidikan Islam itu sendiri. Oke. Kemudian berikutnya ada namanya pendidikan Islam nanti dikaji dari multidisipliner, bagaimana pendidikan Islam itu melibatkan minimal 2 disiplin ilmu untuk dijadikan sebagai landasan berpikir. Kemudian ada interdisipliner, yaitu bagaimana melibatkan 2 keilmuan misalnya, kemudian salah satunya dimasukkan dalam keilmuan yang satu, misalnya kita akan membahas tentang teori psikologi. Kita akan bawa psikologi ini ke dalam pendidikan Islam. Kemudian yang berikutnya adalah transdisipliner, yaitu di sini kita akan melibatkan aspek-aspek lain pemangku kebijakan misalnya atau aspek-aspek di luar konten keilmuan itu pendidikan Islam misalnya untuk masuk dalam menyelesaikan masalah dalam pendidikan Islam. Mungkin 4 materi itu akan kita bahas dalam pertemuan di minggu depan. Jangan lewatkan, pastinya nanti akan dibahas tuntas oleh narasumber. Mungkin demikian Bu Erwin ya. Iya, baik Bapak Ibu peserta program pelatihan beasiswa Indonesia Bangkit sekalian. Sudah ada komen nih Pak Rabi dari Bapak Khairul, tidak sabar mendengarkan pemateri dari Pak Rabi. Wah, luar biasa nih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi penjelajahan yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan di minggu depan pada materi pendidikan Islam kontemporer. Jadi Bapak Ibu sekalian akan bertemu dengan Pak Rabi dan juga pemateri-pemateri dari IAIN Sorong yang tidak kalah menarik tentunya. Saya selaku moderator Erwin dan juga rekan saya Bapak Rabi Udin, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa di siang hari ini, Bapak Fardan Abdillah. Mohon unjuk diri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sekalian, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.